Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu, hari ini judul khotbah pagi ini adalah kerendahan hati. Matius 8 ayat 10 katakan begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sepanjang Matius kita sudah membaca dan mencatat bahwa setelah menyembuhkan seorang yang sakit kusta, Tuhan Yesus melanjutkan tur pelayanannya dan masuk ke kota Kapernaum. Bukan hal baru Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, sebab kota ini adalah kota terdekat dari bukit, tempat di mana Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Letak Kapernaum adalah di pesisir Galilea. Ada yang mengejutkan ketika Tuhan Yesus berada di kota itu, yaitu seorang perwira tentara Romawi menemuinya dan meminta pertolongan kepadanya. Inilah yang tidak biasa. Seorang perwira tentara Romawi datang kepada orang Yahudi untuk meminta pertolongan. Padahal Romawi adalah negara yang sedang menjajah bangsa Yahudi pada saat itu. Apalagi jabatan perwira bukanlah jabatan rendah, yaitu pemimpin pasukan yang membawahi sekitar 100 tentara. Perwira tentara Romawi ini memohon pertolongan kepada Tuhan. Katanya, Tuhan tolong kami. Kata memohon artinya meminta dengan sungguh-sungguh, penuh harapan. Padahal perwira itu punya reputasi dan punya hak istimewa di dalam kerajaan Romawi karena dia diutus ke suatu daerah yaitu Yehuda. Tapi ia mau datang kepada seorang Yahudi, bangsa jajahan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa perwira Romawi ini rela melepaskan atributnya yang melekat kepadanya, mau menanggalkan pakaian kebesarannya dan melakukan tindakan yang tidak lazim. Karena pada dasarnya tentara Romawi memiliki watak imperialisme yang berasal dari kata imperare, yang artinya adalah memerintah, menguasai. Jadi poin dari perwira ini adalah dia seorang penguasa sebagai orang Romawi yang ditempatkan di Yehuda pada saat itu. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. Jadi dia memohon kepada Tuhan Yesus bahwa dia meminta tolong. Dia sebagai petinggi berpangkat perwira. Ya, di dalam kemiliteran perwira adalah tingkat yang luar biasa ya, yang tinggi dan memegang suatu pasukan. Dengan pola pikir, pola militernya, ketika Tuhan Yesus menjawab bahwa dia akan datang ke rumahnya, dia katakan begini saudara, sebab guru engkau tidak usah datang, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada para pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan, ia akan mengerjakan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Jadi iman, kepercayaan perwira ini Tuhan, bangsa yang bukan umat Tuhan, bangsa Israel, begitu tinggi kepada Tuhan Yesus. Yang kemudian catatannya adalah dia pasti orang kaya. Dia seorang perwira, gajinya mungkin tinggi, dan dia ditempatkan di satu daerah, maka ada insentif ya ke tempat daerah itu, maka dia orang kaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, dia katakan begini saudara, ayat 8, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Wow saudara, dia seorang yang kaya tetapi merendahkan hatinya untuk menerima Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, karena rendah hati dia mau datang. Di zaman sekarang ini tidak mudah bagi orang memiliki pangkat tinggi atau kekayaan
atau nama besar, mau menanggalkan atribut kebesarannya seperti yang diperbuat oleh perwira Romawi ini. Kebanyakan dari kita cenderung ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dinomorsatukan. Kita merasa gengsi bila harus rendah hati dengan jabatan atau kekayaan yang kita miliki. Tetapi apa yang dilakukan perwira ini adalah benar-benar patut kita contoh. Hasilnya, Tuhan Yesus katakan begini, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, apa keinginan dan harapan kita, doa kita kepada Tuhan Yesus? Kenapa doa kita, pengharapan kita tidak dijawab-jawab? Dari pelajaran dari perwira ini, saudara, ketika dia merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan sesama, maka Tuhan akan menjawab, mengabulkan doa kita. Mari introspeksi hidup kita, saudara, hari ini. Adakah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Merendahkan hati, merendahkan diri, saudara, di hadapan Tuhan tidak membuat kita rendah kepada sesama kita, rendah dengan pemikiran kita, bahkan dia akan meninggikan. Pak, kalau saya meninggikan, merendahkan diri sendiri di hadapan orang, gengsi dong saya punya harga diri. Ya, itu terserah saudara, ya, pilihan ada di tangan saudara. Tapi yang jelas kitab Amsal katakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Selamat beraktivitas di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.